Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Puspanggrani Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang OSI layer. Apa itu OSI layer? Nah, sebelum kita ke pembahasan tentang OSI layer, di sini ada beberapa konsep, ada sejarah OSI layer, pengertian OSI layer, tujuan OSI layer, 7 model OSI layer, cara kerja OSI layer, dan kesimpulan dari OSI layer. Nah, sebelum kita membahas itu semua, kita akan membahas tentang sejarah dari OSI layer. Nah, di sini ada sejarah OSI. Pada tahun 1970 terdapat organisasi yang bernama International Organization for Standardization atau ICO yang berlokasi di Eropa yang telah mengembangkan sebuah model arsitektural jaringan yang diberi nama OSI Referential Model for Open Networking atau model jaringan terbuka, di mana OSI ini mempunyai 7 layer yang memiliki fungsi masing-masing. Oke, di sini selanjutnya pengertian dari OSI. Apa itu OSI? OSI itu atau Open System Interconnection merupakan mode referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual, namun saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan dari OSI. Tujuan OSI ini menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer sehingga produk atau perangkat yang dibuat memiliki sifat interpol, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. Nah, selanjutnya di sini ada 7 model OSI layer. Nah, kita klik. Nah, di sini dimana setiap 7 lapisan ini mempunyai tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan penggunaannya terkait dengan kebutuhan koneksi antar perangkat komputer. Yang pertama di sini ada application layer atau lapisan ketujuh. Dia itu menjadi pusat atau center terjadinya suatu interaksi antara pengguna atau end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Nah, fungsi dari application layer ini untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan. Nah, dan juga dapat memberikan pesan saat terjadi sebuah kesalahan dan proses pengaturan jaringan. Nah, di sini ada contoh dari application layer atau lapisan ketujuh. Yang pertama ada HTTP, SMTP, dan FTP. Oke, selanjutnya. Nah, yang kedua ada presentation layer atau lapisan ke-6. Nah, fungsinya itu untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan, dan data juga akan terekskripsi dan deskripsi melalui sistem. Contohnya seperti MIME, SSL, dan TLS. Nah, yang ketiga ada session layer atau lapisan kelima. Fungsinya itu untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contohnya seperti NFC, SMB, dan RTV. Oke, selanjutnya yang keempat itu ada transverse layer atau lapisan keempat, mempunyai fungsi untuk memecahkan data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali sampai saat pada tujuan, dan juga dapat menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data seperti protokol TCP. Nah, protokol tersebut akan mengirim paket data sekaligus memastikan bahwa setiap paket telah diterima dengan sukses dan tepat sasaran. Selain itu dapat mentransmisikan ulang terhadap paket hilang atau rusak, sehingga dalam prosesannya itu takut hilang atau rusak. Nah, bisa pakai menggunakan transport layer. Nah, oke, selanjutnya di sini ada yang kelima, ada network layer atau lapisan ketiga. Ini dapat membuat header untuk paket yang berisi informasi IP atau internet protokol, baik IP pengiriman atau IP tujuan. Dan dalam suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui internet networking dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga.
Oke, selanjutnya yang ke-6. Nah, di sini ada data link. Data link layer atau lapisan kedua. Nah, dapat menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Dan pada level ini juga dapat terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengamatan hardware atau perangkat keras seperti pada MAC address atau media access control address. Nah, dapat menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, repeater, braid, dan switch pada layer kedua dapat beroperasi. Untuk spesifiknya, IEE 802 dapat membagi tingkat menjadi 2 level, yaitu lapisan media access control MAC dan lapisan logical link control atau LLC. Nah, selanjutnya juga yang ke-7. Di sini ada physical layer atau lapisan pertama. Nah, fungsinya itu untuk mendefinisikan media transmisi jaringan. Nah, sinkron bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektural jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Nah, pada tahap ini juga terdapat mendefinisikan bagaimana sebuah NEC atau Networking Interface Card dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat radio. Untuk setiap pengiriman data melalui tiap layer dapat dianalogikan seperti mengirim surat. Oke, selanjutnya di sini cara kerja dari OSI ini. Nah, di sini aku mengasih contoh dalam tahapan mengirim surat. Nah, agar surat sampai ke penerima dengan baik dan tepat, maka harus melewati berbagai tahapan dan prosedur dari OSI ini. Nah, yang pertama itu ada application layer yang akan mengirim data yang dikirim pengguna kepada perangkat komputer penerima data. Yang kedua ada presentation layer, terjadi konferensi email menjadi sebuah format jaringan. Yang ketiga ada session layer, akan membentuk sesi perjalanan data hingga seluruh proses pengiriman data sesuai yang dilaksanakan. Nah, yang keempat di sini ada transport layer, pengiriman melalui pemecahan data, kemudian data tersebut dikumpulkan pada transport layer penerima. Nah, yang kelima ada networking layer, membuatkan sebuah alamat sehingga dapat menuntun dan mengarahkan data hingga sampai pada tujuan yang benar. Dan selanjutnya di dalam data link layer akan dilakukan pembentukan data menjadi bentuk frame serta alamat fisik. Dan lapisan utama tepatnya physical layer, data akan dikirim melalui medium atau perantara jaringan menuju lapisan transport penerima. Nah, langkah yang terakhir, alur jaringan proses akan berbalik dari physical layer menuju application layer, nanti akan mengarah pada jaringan komputer penerima. Nah, di sini selanjutnya adalah kesimpulan yang terakhir. Nah, kesimpulan dari semuanya ini, dari OSI ini model referensi yang dikembangkan untuk menciptakan sebuah kerangka yang bersifat konseptual. OSI layer ini memiliki 7 model yang terdiri dari application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical layer. Untuk setiap level mempunyai peranan dan fungsi masing-masing dengan cara kerja pengiriman dari setiap model dilakukan secara berurutan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.